Selamat datang di Buaran Teater. Apakah kalian sudah menyiapkan cemilan untuk menonton video kami? Jika sudah, yuk kita mulai. Pada awal film, diceritakan pada dahulu kala, ada iblis yang bernama Mephisto turun ke bumi. Mephisto berniat untuk mencari seorang rider untuk bekerja sama dengannya. Setiap orang yang menandatangani kontrak dengannya akan mendapat imbalan. Apapun keinginannya akan dikabulkan dengan Mephisto. Akan tetapi, orang tersebut harus bersedia melakukan apapun yang diperintah oleh Mephisto. Dan orang yang menandatangani kontrak atau yang bekerja sama dengannya disebut Ghost Rider. Kontraknya antara Mephisto dan Ghost Rider sangatlah kuat, karena di dalam kontrak itu banyak jiwa-jiwa yang tersesat yang abadi. Karena itu, sangat banyak yang mengincar kontrak tersebut. Namun kontrak itu disembunyikan oleh salah satu Ghost Rider dan hilang sampai detik ini. Pada tahun 1986, sebuah pertunjukan motor diadakan di pasar malam. Dua orang itu bernama Barton dan Johnny Blaze. Mereka adalah ayah dan anak yang mencari uang dari pertunjukan itu. Namun singkat waktu pertunjukan itu harus terhenti karena sang ayah sakit yang membuatnya tidak bisa kembali bekerja. Johnny sangat terpukul melihat ayahnya yang sakit. Berulang kali dia membuang rokok milik ayahnya. Namun suatu malam, datanglah seorang raja iblis bernama Mephisto kepada Johnny. Dia ingin Johnny menandatangani kontrak dengan imbalan kesembuhan bagi ayahnya. Di sini Johnny masih bingung dengan kedatangan Mephisto. Namun ketika Mephisto memberi kontraknya, secara tidak sengaja tangan Johnny yang terluka tanpa sebab meneteskan darah yang jatuh ke dalam kontrak itu. Keesokan harinya, Johnny melihat sang ayah yang kembali sehat dan sangat-sangat bersemangat. Ayahnya pun langsung bersiap dan mengajak Johnny untuk melakukan pertunjukannya lagi. Sebelumnya, Johnny mempunyai pacar bernama Roxanne. Namun hubungan mereka sebentar lagi akan berakhir, karena Roxanne dan keluarganya akan pindah ke tempat yang sangat jauh. Oleh karena itu, Johnny dan Roxanne berniat untuk pergi bersama dan meninggalkan keluarganya, bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis. What are we gonna do, Johnny? What about your dad? What about the show? He doesn't need me. Noon. We'll meet here. Kembali ke ayah Johnny. Saat sedang bersiap, Johnny mengatakan pada ayahnya kalau dia ingin pergi dan hidup bersama Roxanne. Mendengar hal itu, ayahnya justru mengiyakan dan memberikan Johnny sebuah sepeda motor kesayangannya. Namun ketika Johnny ingin pergi dan sang ayah sedang melakukan pertunjukannya, di situ Barton mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Di situ juga hadir Mephisto yang melihat dari kejauhan. Selepas itu ketika Johnny sedang berkendara, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Mephisto. Di situ ia diberitahu kalau Johnny harus meninggalkan orang-orang tersayangnya dan pergi sejauh mungkin, di mana nanti Mephisto akan kembali padanya dan memberikan tugas. Forget about it. 21 tahun kemudian, kini Johnny sudah sukses menjadi seorang pengendara handal yang ingin melompati beberapa truk. Namun ketika sampai di garis finish, dia mengalami kecelakaan. Johnny pun tersadar dan kondisinya baik-baik saja. Mac mengatakan kalau tadi adalah kecelakaan yang sangat fatal. Singkat kisahnya, Mac ini adalah tim sekaligus sahabat yang sangat peduli kepadanya. Di tempat lain, sekumpulan iblis sudah turun ke bumi, diketuai oleh Blackheart dan anak buahnya yang bernama Gracil, Willow, dan Abigor. Mereka mencari kontrak itu. Dan kemudian hadir juga seorang Mephisto, yang ternyata ayah dari Blackheart. Sang anak menginginkan kontrak itu untuk menguasai bumi, namun tentu saja ditentang oleh ayahnya. Blackheart berkata kalau ayahnya telah gagal dan harus pensiun menguasai bumi, karena ayahnya sangat lemah, lebih memilih menyuruh Ghost Rider dibandingkan dengan menggunakan tangannya sendiri. Tidak mau ambil pusing, sang ayah pergi meninggalkan tempat tersebut setelah sang anak bersikeras untuk mengambil kontrak itu dan menguasai dunia. Johnny yang bersiap untuk melakukan pertunjukan pun didatangi oleh Roxanne, yang kini sudah menjadi reporter. Dan di sini Johnny tidak bisa fokus ketika diwawancara oleh mantan pacarnya itu. Dan inilah Johnny Blaze. Di sini, ia akan melompati beberapa helikopter
dengan baling-baling yang menyala. Setelah mendarat dengan mulus, ia pun langsung tancap gas, ingin menghampiri Roxanne yang sudah pergi meninggalkan tempat itu, yang ingin berniat meliput berita viral di mana ada seorang pejabat yang ingin membagikan kaos dengan wajah yang full senyum. Berhasil mengejar Roxanne, di situ Johnny pun mengajak Roxanne untuk bertemu dan makan malam bersama. Karena sedang buru-buru, di situ Roxanne langsung mengiyakan tawaran itu dan pergi. Ketika sedang bersiap ingin melakukan dinner bersama mantan terenaknya, di sini Johnny merasakan keanehan, di mana motornya tiba-tiba menyala dan datang pula seorang Mephisto. Dengan memberikan tugas kepada Johnny, telah dimulai juga perjalanan Johnny menjadi seorang Ghost Rider. Ia ditugaskan untuk membunuh Blackheart dan anak buahnya, karena jika dibiarkan, maka dunia akan menjadi gelap gulita. Seketika badan Johnny bergerak dengan sendirinya, dan langsung menaiki motor itu, dan pergi dengan definisi, nggak apa-apa, pelan-pelan yang penting selamat. Di lain tempat, Blackheart sudah sampai di bengkel kereta. Ia sedang mencari makam yang pernah ada di sana. Tetapi penjaga bengkel tidak tahu apapun dan langsung diulti skill 3 oleh Blackheart. Akhirnya sampai dengan selamat, Johnny pun yang kini menjadi Ghost Rider langsung solo squad melawan sekumpulan iblis dan berhasil membunuh Gracil dengan mengikatnya dengan rantai lalu membakarnya. Setelah kejadian itu, ia pun pergi, akan tetapi motornya telah berubah dan tambah spek setelah di-board up, dan langsung pergi menuju ke sebuah pemakaman. Ketika matahari sudah terbit dan Johnny sudah berubah, di situ ia bertemu dengan penjaga makam, yang bernama Caretaker. Sembari mengobati Johnny, di situ Caretaker diam-diam tahu kalau Johnny sudah menandatangani kontrak dengan Mephisto. Dijelaskan juga bahwa Ghost Rider akan berubah ketika ia mengenai sinar matahari. Johnny pun bertanya dari mana ia tahu cerita tersebut. Caretaker menjawab bahwa dahulu kala ada seorang bernama Carter Slade yang ditugaskan oleh Mephisto untuk mengambil kontrak perjanjian di kota San Veganza. Setelah selesai diobati, Johnny pergi mencari Roxanne yang sedang meliput kondisi jalan yang rusak akibat ulah Ghost Rider semalam. Roxanne yang masih kesal karena Johnny tidak hadir tadi malam pun langsung meninggalkannya. Dan dari situ, polisi menemukan plat motor milik Johnny yang terjatuh. Pada malam hari, Johnny membaca buku tentang ilmu api. Dari situ dia tahu kalau kekuatannya bisa dikendalikan, dan dia pun mencobanya. Namun tiba-tiba, Roxanne datang untuk meminta maaf karena perbuatannya tadi siang. Johnny pun mengatakan kalau Roxanne harus menjauh darinya, karena bisa saja dia melukai Roxanne jika berada di dekatnya. Merasa kesal mendengar hal itu, Roxanne pun pergi meninggalkan Johnny. Tiba-tiba polisi datang menangkap Johnny, karena polisi beranggapan kalau Johnny lah yang telah membunuh penjaga bengkel pada malam hari itu. Ia pun dimasukkan ke dalam sel, dan para tahanan lainnya membuli dan membuat John marah, sehingga dia berubah menjadi Ghost Rider, dan hanya menyisakan satu tawanan yang baik dan tidak mengganggunya. Setelah itu, ia pun langsung pergi mencari Blackheart, dan tentu saja, ia juga dikejar oleh kepolisian. Sang Ghost Rider akhirnya bertemu dengan Abigor, dan langsung menyerangnya. Ghost Rider kesulitan melawannya, karena Abigor terbuat dari angin, hingga akhirnya, ia memanaskan rantainya, dan membuat pusaran angin yang panas, sehingga ia berhasil membakar dan membunuh Abigor.
Keesokan harinya ia pergi menemui caretaker. Karena Johnny sudah capek dengan semua ini dan ingin menghentikan kekacauan ini. Caretaker menjawab, semua akan berakhir ketika Johnny sudah menyelesaikan tugasnya. Di sini caretaker juga menceritakan tentang Carter Slade, seorang yang dahulu merupakan seorang polisi yang mengikat kontrak dengan Mephisto. Ia ditugaskan untuk mengambil kontrak itu, namun karena dirasa sangat berbahaya kalau jatuh di tangan yang salah, dia pun menyembunyikan kontrak itu dari Mephisto dan para iblis lainnya. Tiba di rumah Johnny, di situ Roxanne bertemu dengan Meg yang juga mencari keberadaan Johnny. Namun di situ juga telah hadir Blackheart yang langsung membunuh Meg di tempat di hadapan Roxanne. Dijelaskan juga kalau seorang Ghost Rider harus menjauhi semua orang-orang terdekat, karena para iblis pasti akan mengincar orang terdekat dari Ghost Rider, dan tidak segan-segan akan membunuh orang yang dicintainya. Di situ Johnny langsung mencari Roxanne, kesana kemari, tapi tidak membawa alamat. Dan ketika ia pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan Blackheart. Dan Blackheart meminta pertukaran antara kontrak San Veganza dengan nyawa Roxanne. Kembali menemui caretaker, dan ternyata selama ini kontrak tersebut berada di gagang sekop milik caretaker. Dan ternyata pula, caretaker adalah seorang Ghost Rider yang selama ini dia ceritakan kepada Johnny. Tak lama kemudian, caretaker memanggil kudanya, dan ia pun berubah menjadi Ghost Rider dan pergi bersama Johnny menuju kota hantu San Veganza, menemui Blackheart dan Roxanne. Ketika hampir sampai di situ, caretaker memberikan senjatanya kepada Johnny dan berkata kalau pada malam hari ini adalah hari terakhir dia berubah menjadi Ghost Rider dan berharap apa yang ia lakukan bisa menebus dosanya di masa lalu. Johnny yang sekarang berangkat sendirian tiba-tiba dia diserang oleh Willow. Namun Willow bukanlah lawan yang sepadan baginya. Sampai di San Veganza, di situ Johnny dan Blackheart akan melakukan pertukaran. Namun sesuai perjanjian, Johnny tidak boleh berubah menjadi Ghost Rider atau Roxanne akan dibunuh. Ketika tepat di depan Blackheart, di situ Johnny langsung menembak iblis itu dan bertarung seperti pria sejati yang punya selera. Matahari yang menyinari tubuh Johnny, ia pun langsung tak berdaya dan sang iblis mendapatkan kontraknya dan langsung membaca mantra agar tubuhnya dimasuki oleh jiwa-jiwa pemuda tersesat. Johnny yang tidak menyerah langsung merubah senapan itu menjadi senapan iblis dan kembali menyerang Blackheart sampai sang anak dari Mephisto itu pun berhasil dikalahkan olehnya dengan menggunakan kekuatan mata genit dari neraka. Di situ Blackheart pun akhirnya dikalahkan. Setelah sesaat, Mephisto datang dan meminta kontrak itu. Namun dengan jelas Johnny menolaknya, karena ia tidak mau Mephisto memperbudak manusia yang tidak bersalah, seperti dirinya dulu. Tidak bisa apa-apa, sang iblis itu pun pergi meninggalkan Johnny. Disinilah akhir dari semua kisah tentang Johnny dan Roxanne, di mana ia harus pergi karena terus berkendara menjadi seorang Ghost Rider, dan harus menyelamatkan bumi dari kegelapan. Itulah tadi film Ghost Rider. Mungkin karena punya motor gede dan takut ketahuan orang pajak, makanya si Johnny Junius Papa ini ngumpet dari kejaran orang pajak yang pakai Rubicon. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di Buaran Teater. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with